Pasar Tanah Hitam yang dahulu ramai dengan tawa pedagang dan pembeli, kini berubah menjadi tempat penuh kecemasan. Langkah kaki orang-orang dipenuhi keraguan, mata mereka selalu waspada memandang sekeliling, seolah ketakutan pada bayang-bayang sendiri. Semua itu karena satu nama yang kini menjadi penguasa tanpa mahkota, Santoso Kuat. Lelaki bertubuh besar dengan tubuh penuh tato itu menjadikan pasar sebagai wilayah kekuasaannya, di mana hukum dan keadilan seolah tak berlaku. Setiap pagi, Santoso bersama gerombolannya menyusuri los-los pasar. Tangan mereka merampas, memalak, dan menindas siapa saja yang tak mampu membayar uang keamanan yang mereka tentukan sendiri. Para pedagang kecil, yang hanya berharap mendapat untung sedikit untuk makan hari itu, harus merelakan sebagian dagangannya. Suara isak tangis dan erangan sering terdengar, namun tak seorang pun berani melawan. Bahkan satpam pasar pun memilih pura-pura tidak melihat, takut akan keganasan Santoso. Pada suatu pagi yang mendung, Santoso kembali menunjukkan bengisnya. Seorang ibu penjual sayur tua yang sudah renta berani menolak memberi upeti. Dengan kasar Santoso membalikkan gerobak sayurnya hingga sayuran berserakan di tanah berlumpur. Sang ibu berlutut, memohon ampun, namun Santoso hanya tertawa sambil menginjak-injak dagangan itu, seolah harga diri orang lain tak lebih dari kotoran di sepatunya. Para pedagang lain hanya bisa menunduk, tak ada yang berani membela. Anak buah Santoso, yang jumlahnya lebih dari 10 orang, mengepung jalan utama pasar. Mereka mengancam siapa saja yang coba menghentikan kebiadaban bos mereka. Santoso dikenal memiliki tenaga luar biasa. Dulu, pernah ada pemuda nekat melawan, akhirnya terkapar dengan tulang rahang remuk dan mata lebam, hingga harus dirawat berminggu-minggu. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menantangnya, dan Santoso semakin menjadi-jadi. Pasar ini punya gua, siapa yang gak suka, keluar dari sini, atau gua patahin tulangnya. Teriak Santoso lantang, suaranya bergema menembus kios-kios pasar yang pengap. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang menyesakan. Di sudut pasar, beberapa anak kecil menangis ketakutan, memeluk ibunya yang gemetar. Santoso tertawa puas, menikmati rasa takut yang ia tanamkan di dada setiap penghuni pasar Tanah Hitam. Namun, di balik semua itu, ada bisik-bisik samar di antara para pedagang. Mereka mulai mendengar kabar akan seorang pemuda yang baru tiba di kota ini. Konon, pemuda itu bukan orang biasa. Ia memiliki ilmu kuno yang sudah langka, Pancasona, ilmu yang membuat pemiliknya tak bisa mati meski berkali-kali dibunuh. Nama pemuda itu adalah Sandi, dan kini semua hanya menunggu, mungkinkah harapan datang melalui dirinya. Santoso belum tahu kabar ini. Baginya, tak ada yang lebih kuat dari dirinya. Ia merasa pasar Tanah Hitam telah jadi miliknya sepenuhnya. Setiap hari, ia menganggap keberadaan para pedagang hanyalah sekumpulan budak yang wajib tunduk. Tapi takdir diam-diam mulai menulis babak baru yang akan mengguncang kesombongan Santoso hingga ke akar. Pagi itu berakhir dengan langit yang makin kelabu. Di kejauhan, di ujung pasar, sesosok pemuda berwajah teduh tampak berdiri, memperhatikan semua kekacauan itu dengan mata tenang namun tajam. Dialah Sandi, yang kelak akan mengubah sejarah pasar Tanah Hitam. Tanpa kata, tanpa suara, langkah Sandi mulai mengarah ke jantung pasar, di mana Santoso Kuat sedang bersorak atas kekuasaan yang tak lama lagi akan runtuh. Langkah kaki Sandi menggema pelan di jalanan becek pasar Tanah Hitam. Mata tajamnya menyapu seluruh sudut pasar yang penuh penderitaan. Bau amis keringat, tanah basah, dan aroma sayuran busuk bercampur menjadi satu, menggambarkan betapa lamanya tempat ini dikuasai oleh kezaliman. Wajah-wajah pedagang yang muram kini memandang ke arahnya dengan sedikit harapan, namun juga ketakutan. Siapa pemuda ini? Berani-beraninya dia berjalan begitu santai di hadapan Santoso Kuat. Sandi menghentikan langkahnya di dekat gerobak sayur yang hancur diinjak-injak Santoso. Ia menatap iba pada sang ibu penjual yang masih berlutut memunguti sisa-sisa dagangannya. Dengan lembut, Sandi ikut membantu memunguti sayuran itu, tangannya cekatan dan wajahnya penuh keteduhan. Beberapa pedagang mulai berbisik, rasa penasaran mereka makin menjadi. Siapa gerangan pemuda ini yang tak gentar sedikit pun pada sosok Santoso yang masih berdiri congkak? Santoso memperhatikan gerakan Sandi dari kejauhan. Ia menyipitkan mata, merasa harga dirinya sedang dicabik-cabik. Heh, siapa lo bocah sok suci? Berani-beraninya ngurusin pasar gua, bentak Santoso, suaranya menggema hingga ke ujung pasar.
Anak buahnya langsung bersiap, membentuk barisan di belakangnya, siap menyerbu jika diperintah. Suasana pasar kembali menegang, seolah waktu berhenti sejenak menunggu ledakan yang akan terjadi. Sandi menoleh perlahan, sorot matanya tenang, tapi cukup dalam untuk menusuk jantung siapa saja yang menatapnya. Aku cuma membantu yang lemah. Bukankah itu kewajiban setiap manusia? Jawab Sandi dengan suara datar, namun syarat wibawa. Santoso terhenyak sejenak, jarang ada yang berani bicara seperti itu padanya. Warga pasar mulai saling pandang, jantung mereka berdegup cepat. Apakah ini awal dari sesuatu yang selama ini mereka tunggu? Geram, Santoso melangkah maju, tubuh besarnya menjulang di depan Sandi. Tangannya mengepal keras, urat-uratnya menyembul. Gua kasih lo satu kesempatan. Pergi dari sini, atau gua hajar sampai mampus. Teriaknya, ludahnya memercik karena marah. Tapi Sandi tetap tenang. Ia menatap Santoso seolah sosok besar itu hanya angin lalu. Sandi bahkan tersenyum tipis, sebuah senyum yang bukan meremehkan, tapi menandakan kedamaian yang tak tergoyahkan. Melihat Sandi tak bereaksi, salah satu anak buah Santoso maju, mencoba memukul Sandi dari samping. Namun dengan satu gerakan ringan, Sandi mengelak. Tubuh lawannya terjerembab ke tanah, wajahnya berlumur lumpur. Santoso makin murka. Hajar dia, hajar sampai mampus. Teriaknya, hingga anak buahnya bergerak serempak mengerubungi Sandi. Warga menahan napas, Neri membayangkan apa yang akan terjadi. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Tubuh Sandi seperti angin, setiap pukulan, tendangan, dan serangan hanya mengenai kosong. Sandi bergerak lincah, tapi bukan untuk menyerang. Ia hanya menepis, menghindar, seolah tak mau melukai. Satu persatu anak buah Santoso jatuh tersandung, saling bertabrakan sendiri, hingga pasar berubah seperti arena pertunjukan yang aneh. Sorak-sorai kecil mulai terdengar dari sudut pasar, warga mulai melihat secercah harapan. Santoso mengertakkan gigi, wajahnya merah padam karena malu. Belum pernah ada yang membuatnya merasa serendah ini. Pandangannya tajam menatap Sandi, yang kini berdiri kokoh di tengah pasar, tak tersentuh sedikitpun. Baiklah, bocah. Kalau begitu, kita lihat seberapa hebat lo besok. Gua tantang lo duel di sini, di depan semua orang. Kalau lo jago, lo bertahan. Kalau lo kalah, lo mampus. Gertaknya sambil mundur. Dan hari itu, pasar Tanah Hitam bergetar menanti duel besar yang akan mengubah takdir mereka. Malam turun dengan cepat di pasar Tanah Hitam. Langit gelap seolah ikut menyimpan dendam Santoso yang membara. Di pojok pasar, suara-suara kecil mulai bergema. Para pedagang saling berbisik, membicarakan duel yang bakal terjadi esok hari. Bagi mereka, ini bukan sekadar pertarungan dua orang, tapi harapan terakhir untuk membebaskan diri dari cengkeraman kekejaman. Nama Sandi makin sering terdengar di setiap sudut pasar, seperti doa yang dipanjatkan dalam diam. Santoso malam itu tak bisa tidur. Ia duduk di bangku reyot di dalam gudang pasar yang selama ini jadi markasnya. Wajahnya gelap, matanya menyala marah. Siapa bocah itu? Kenapa dia nggak takut padaku? Gumamnya sambil mengepalkan tangan. Ingatan tentang Sandi yang menepis serangan anak buahnya dengan mudah membuat harga dirinya terasa diinjak-injak. Ia menggertakkan gigi. Esok harus jadi hari pembuktian, bahwa pasar Tanah Hitam hanya milik Santoso kuat. Sementara itu, Sandi berdiri di bawah pohon tua di tepi pasar. Angin malam berhembus lembut, menggoyangkan daun-daun. Wajahnya tenang, tapi hatinya penuh doa. Ia tahu, besok bukan sekadar adu fisik. Ia harus menghadapi kemarahan, keserakahan, dan keangkuhan yang sudah berakar di tempat ini. Dalam hatinya, Sandi memanggil leluhurnya, memohon restu ilmu Pancasona yang diwariskan padanya tetap melindungi dan menuntunnya dalam pertarungan nanti. Fajar menyingsing dengan langit merah menyala, seolah alam pun bersiap menyaksikan duel besar. Warga pasar sudah berkumpul sejak pagi. Mereka membentuk lingkaran luas di lapangan becek di tengah pasar. Wajah-wajah mereka penuh cemas tapi juga harapan. Di satu sisi, Santoso berdiri dengan dada membusung, tubuhnya dipenuhi tato bergambar naga dan macan, simbol kekuatan yang selama ini ia banggakan. Di sisi lain, Sandi berdiri tegak, sederhana dengan pakaian lusuh, namun sorot matanya tajam dan damai. Gua kasih lo kesempatan terakhir buat nyelamatin nyawa lo, bocah. Pergi dari sini, dan gua anggap nggak pernah ada masalah. Teriak Santoso, suaranya menggelegar. Warga terdiam,
menanti jawaban Sandi. Namun Sandi hanya menggeleng pelan, senyumnya tipis, tatapannya lurus menembus mata Santoso. "Aku tak datang untuk lari. Aku datang untuk mengakhiri kezalimanmu," jawabnya pelan, tapi cukup untuk membuat Santoso makin murka. Tanpa aba-aba, Santoso menerjang. Tinju besarnya melayang ke arah wajah Sandi, cukup kuat untuk merobohkan dinding kayu. Namun Sandi hanya sedikit memiringkan tubuhnya, membuat pukulan itu hanya mengenai angin. Santoso terhuyung, namun dengan cepat ia berbalik, mengayunkan pukulan kedua, ketiga, bahkan keempat. Semua meleset, hanya menghantam kosong. Sorak-sorai warga makin riuh, rasa kagum mulai muncul di hati mereka. Santoso, raja pasar yang ditakuti, kini tampak seperti raksasa yang tak berdaya menghadapi bayangan. Keringat mulai membasahi tubuh Santoso. Nafasnya memburu, namun amarah menutup rasa lelahnya. "Lo setan, iya, hadapi gua kalau berani," raungnya sambil kembali menerjang. Namun Sandi hanya menangkis dengan gerakan ringan, sekali-kali menepuk lengan atau bahu Santoso, membuat lawannya kehilangan keseimbangan. Tanah becek semakin mempermalukan Santoso. Tubuh besarnya berkali-kali tergelincir, pakaiannya kotor berlumur lumpur, sementara Sandi tetap bersih, seolah bumi pun enggan menyentuhnya. Dan di tengah sorak-sorai warga yang makin yakin pada keberanian Sandi, Santoso berhenti. Nafasnya mos-mosan, matanya merah menahan malu. Di dalam dirinya, harga diri yang selama ini kokoh mulai runtuh. Tapi ia belum menyerah. Dalam hati, ia bersumpah, kalau tak bisa mengalahkan Sandi dengan tangan kosong, ia akan mencari cara kotor untuk menyingkirkan pemuda itu. Dan hari itu, duel besar berakhir tanpa darah, tapi membuka lembar baru perlawanan di Pasar Tanah Hitam. Malam itu, Pasar Tanah Hitam terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan rintik-rintik jatuh, seakan alam pun ikut menunduk menyaksikan kekalahan memalukan Santoso di hadapan Sandi. Di sudut sebuah warung remang, Santoso duduk membisu, matanya menatap kosong ke arah gelas kopi yang sudah dingin. Amarahnya menggelegak, malu yang ia tanggung lebih berat dari luka fisik. Anak buahnya, yang biasanya setia memuji, kini hanya berani melirik takut-takut, tak berani bicara sepatah kata pun. Di benak Santoso, hanya ada satu pikiran, Sandi harus disingkirkan. Jika tidak, kekuasaannya di pasar ini akan hancur. Malam itu juga, ia memanggil dua orang kepercayaannya, Jago dan Mamat. Dengan suara berbisik, ia menyusun siasat licik. "Besok malam, kita habisi dia. Diam-diam, jangan biarkan warga lihat. Gua nggak peduli caranya. Racun kek, jebakan kek, pokoknya Sandi harus hilang dari muka bumi ini." Bisiknya, matanya menyala penuh dendam. Jago dan Mamat saling pandang. Hati mereka sebenarnya gentar. Mereka sudah lihat sendiri bagaimana Sandi seolah kebal, gerakannya cepat dan penuh tenaga gaib. Tapi mereka tak berani membantah perintah Santoso. "Baik, Bang, besok malam kita atur semuanya. Kita pastikan dia nggak bakal bangun lagi," jawab Jago, pura-pura yakin. Mereka pun bergegas menyusun rencana, memilih tempat yang sepi, dan mempersiapkan senjata tajam serta sebotol racun yang mematikan. Sementara itu, Sandi tetap menjalani harinya dengan tenang. Ia tak pernah merasa jumawa meski telah memalukan Santoso di depan warga. Setiap pagi ia membantu para pedagang menata dagangan, mengangkat karung beras, atau sekadar membersihkan selokan yang mampet. Senyum dan sapa hangatnya membuat warga makin menaruh hormat. Namun, di balik tatapan mereka, ada rasa khawatir. Mereka tahu, Santoso bukan tipe orang yang bisa menerima kekalahan begitu saja. Malam yang dinanti tiba, langit mendung, bulan hanya terlihat samar di balik awan tebal. Sandi berjalan sendirian menuju rumah seorang pedagang tua yang sakit, hendak mengantarkan jamu yang ia buat sendiri. Di tikungan sempit itulah, Jago dan Mamat bersembunyi, nafas mereka memburu. Begitu langkah Sandi mendekat, mereka menerjang, dua bilah pisau terhunus, siap menebas dari kanan dan kiri. Mata mereka merah, dipenuhi tekad untuk menghabisi nyawa Sandi malam itu juga. Namun, yang terjadi di luar dugaan mereka. Begitu pisau hampir mengenai tubuh Sandi, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan. Pisau mereka patah seketika, seolah membentur batu karang. Tubuh Sandi hanya bergeming, tapi sorot matanya berubah tajam, penuh wibawa. Dengan gerakan cepat, ia menangkap pergelangan tangan mereka, memuntir hingga kedua preman itu terjatuh meringis kesakitan. "Jangan pilih jalan gelap,"
jago, Mamat. Dendam hanya akan membakar kalian sendiri, ucap Sandi, suaranya datar tapi menusuk ke hati. Jago dan Mamat gemetar, mereka tak pernah merasakan takut sebesar ini. Bukan karena sakit di tangan mereka, tapi karena tatapan Sandi yang terasa menembus jiwa. Mereka berlutut, memohon ampun, dan berjanji tak akan mengulanginya lagi. Sandi melepaskan cengkeramannya dan membiarkan mereka pergi. Malam itu, hujan turun lebih deras, seolah membersihkan tanah dari niat busuk yang sempat mengotori pasar Tanah Hitam. Namun, di tempat lain, Santoso murka mendengar kabar kegagalan anak buahnya. Amarahnya membakar. Kini, ia tahu, Sandi tak bisa dihadapi dengan cara biasa. Dalam benaknya, hanya ada satu jalan, mencari bantuan dari sosok yang lebih gelap, seorang dukun sakti yang konon mampu menjatuhkan lawan sehebat apapun. Santoso tersenyum penuh dendam, dan malam itu, ia bersumpah akan memanggil kekuatan gaib untuk menyingkirkan Sandi sekali untuk selamanya. Hujan belum juga reda malam itu, tapi langkah Santoso terus membelah gelapnya malam. Sepasang matanya merah oleh amarah yang membara. Dendam pada Sandi kini sudah melampaui batas. Ia tak peduli lagi apakah jalannya benar atau salah, yang penting Sandi harus lenyap. Dengan jubah hitam dan caping lebar menutupi wajahnya, Santoso menyusuri hutan kecil di pinggiran kota, menuju sebuah gubuk tua yang konon dihuni dukun sakti bernama Ki Jagiran. Hatinya berdebar, bukan karena takut pada gaib, tapi karena harapan untuk mendapat kekuatan yang bisa menjatuhkan pemuda yang telah meruntuhkan harga dirinya. Gubuk Ki Jagiran tampak menyeramkan di bawah cahaya petir yang sesekali membelah langit. Asap mengepul dari celah atap reyotnya, bau kemenyan bercampur tanah basah menusuk hidung Santoso. Ia mengetuk pintu pelan, namun belum sempat 3 kali, suara berat dari dalam sudah menyahut, "Masuk, Santoso. Aku sudah menunggumu." Santoso tercekat. Bagaimana dukun itu tahu kedatangannya? Rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu. Ia mendorong pintu perlahan, dan pemandangan dalam gubuk itu membuat bulu kuduknya meremang. Ki Jagiran duduk bersila di depan tungku kecil dengan bara menyala. Rambutnya panjang tak terurus, matanya cekung dan merah, tubuhnya kurus kering seolah tinggal tulang. Di sekelilingnya tergantung aneka jimat, tengkorak monyet, dan kain hitam bertuliskan aksara Jawa kuno. Suara Ki Jagiran terdengar parau saat berkata, "Aku tahu tujuanmu. Kau ingin kekuatan untuk membinasakan Sandi, bukan?" Santoso mengangguk cepat, seakan tak sabar. "Apapun syaratnya, Ki. Aku bayar berapapun, asal dia mati," ucapnya penuh nafsu. Ki Jagiran tertawa kecil, suara tawanya bagai angin menyeret daun kering. "Sungguh besar dendammu, Santoso. Tapi ingat, kekuatan gelap tak pernah gratis. Kau harus bayar dengan bagian dari jiwamu. Dan, kau tak boleh menarik kembali niatmu, atau kau sendiri yang akan binasa," katanya sambil mengambil kendi kecil berisi air hitam pekat. Santoso ragu sejenak, tapi harga dirinya lebih besar dari rasa takutnya. "Aku siap, Ki, asal Sandi musnah," jawabnya lantang. Tanpa banyak bicara lagi, Ki Jagiran mengucap mantra, tangannya menari di udara, asap kemenyan makin tebal memenuhi ruangan. Santoso diminta menelan setetes air hitam itu. Begitu air menyentuh lidahnya, tubuhnya langsung panas, jantungnya berdetak kencang, matanya mendadak gelap lalu terang kembali. Di benaknya, muncul bayangan Sandi diselimuti asap hitam, dan terdengar suara-suara aneh membisikkan kata-kata kebencian. Santoso merasa seolah dirinya kini menjadi lebih kuat, lebih beringas, tak kenal takut. Malam itu, usai ritual, Santoso pulang dengan langkah mantap. Hatinya percaya, kali ini Sandi pasti akan celaka. Ki Jagiran hanya tersenyum di balik asap kemenyan, matanya menyala penuh rahasia. "Dendammu, Santoso, adalah jalan celakamu sendiri," bisiknya lirih, tapi Santoso tak mendengar. Yang ada hanya bayang-bayang kemenangan semu yang menari di kepalanya. Di tempat lain, Sandi tengah berzikir dalam sepi malam. Angin yang membawa hawa dingin terasa tak biasa. Hatinya bergetar, firasat buruk datang menggelayut. Ia menatap langit yang diselimuti awan kelam, lalu menunduk, berdoa dalam hati. "Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan yang bersembunyi di gelap malam ini." Cahaya bulan akhirnya menembus awan, menyinari wajah Sandi yang tenang tapi bersiap menghadapi badai yang akan datang. Di kejauhan, suara anjing menggonggong panjang, seolah malam itu menjadi saksi lahirnya pertarungan besar antara kebaikan dan kejahatan. Pasar Tanah Hitam,
Tempat yang kelak menjadi arena duel mereka, kini hanya diam, menunggu takdir terkuak. Angin malam berdesir kencang, membawa bau amis yang entah dari mana asalnya. Pasar Tanah Hitam yang biasanya riuh pedagang dan pembeli, kini kosong dan gelap. Hanya suara genteng beradu tertiup angin dan pintu-pintu kios tua yang berderit membuat suasana makin menyeramkan. Di sudut pasar itu, bayangan Santoso muncul, langkahnya berat namun penuh keyakinan. Matanya merah menyorotkan kebencian. Di tangannya tergenggam sebilah golok besar yang sudah ia lumuri minyak hitam pemberian Ki Jagiran. Malam itu, ia yakin, darah Sandi akan membasahi tanah pasar. Sementara itu, Sandi berjalan pelan menuju pasar, mengikuti firasat kuat yang sejak sore mengusik hatinya. Langkahnya tenang, namun setiap urat di tubuhnya tegang. Siap siaga, sorot matanya tajam menembus gelap, seolah mampu melihat bahaya yang bersembunyi di setiap sudut. Dalam hati, Sandi tak henti melantunkan doa, memohon perlindungan pada Sang Kuasa. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Malam ini adalah malam ujian nyawa dan iman. Dari kejauhan, kedua sosok itu akhirnya saling menatap. Santoso berdiri di bawah lampu pasar yang redup, cahaya kuning temaram memantulkan bayangan menyeramkan di wajahnya. Sementara Sandi berdiri dengan tubuh tegak, tatapannya tenang tapi menusuk. Akhirnya kau datang juga, Sandi. Pekik Santoso dengan suara yang menggema di antara kios-kios kosong. Goloknya diangkat tinggi, siap menebas kapan saja. Malam ini kau mati, tambahnya penuh amarah. Sandi tidak menjawab, ia hanya menghela napas, menatap Santoso dengan iba. Santoso, sudah sejauh ini kau tersesat, sampai harus menumpahkan darah saudaramu sendiri. Ucapnya pelan, tapi suaranya jelas terdengar. Kalimat itu justru membuat Santoso makin murka. Cukup ceramahmu, rasakan ini, teriak Santoso sambil menerjang cepat, goloknya mengarah ke leher Sandi. Dengan gerakan lincah, Sandi menghindar, tubuhnya melompat ke samping, dan kakinya menyapu tanah hingga menimbulkan debu. Santoso mengayunkan goloknya membabi buta, tapi tiap tebasannya hanya mengenai angin. Sandi seperti bayangan, tak tersentuh. Ilmu Pancasona yang mengalir dalam darahnya membuat geraknya ringan, bagaikan angin yang tak bisa dipeluk. Santoso makin marah, matanya hampir keluar saking bencinya. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, debu dan daun-daun kering berputar di antara mereka. Golok Santoso terhempas dari genggaman, entah oleh kekuatan apa. Santoso terhuyung, matanya melotot tak percaya. Apa ini? Dukun itu bilang aku tak terkalahkan. Pekiknya, suaranya bercampur takut. Sandi menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, ilmu gelapmu tak akan menang melawan cahaya, Santoso. Bertobatlah sebelum semuanya terlambat. Namun Santoso malah berteriak seperti orang kesurupan. Tiba-tiba tubuhnya gemetar hebat, lalu jatuh berlutut, menggeliat kesakitan. Dari mulutnya keluar busa putih, matanya melotot kosong. Rupanya kekuatan hitam yang dititipkan Ki Jagiran mulai memakan jiwanya sendiri. Sandi melangkah maju, tangannya terulur berniat menolong, tapi angin besar kembali berhembus, membuat Sandi mundur. Malam itu, pasar Tanah Hitam menjadi saksi seorang preman mulai ditelan kutukannya sendiri. Langit mengguntur, hujan mulai turun rintik. Sandi menatap Santoso yang kini terkapar lemah, tubuhnya gemetar, suara erangnya sayup di antara derasnya hujan. Dalam hati Sandi berdoa, semoga masih ada kesempatan bagi Santoso untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi malam ini, pertarungan belum usai. Sandi tahu, ini baru awal dari badai besar yang akan datang. Hujan mengguyur pasar Tanah Hitam semakin deras, membasahi tubuh Santoso yang tergeletak tak berdaya. Tubuhnya menggigil hebat, namun bukan hanya karena dinginnya hujan malam itu. Ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam, seperti ribuan jarum menyusup di balik kulitnya. Matanya melotot, menatap kosong langit malam, mulutnya terus-menerus mengeluarkan busa putih bercampur darah. Sandi menatapnya penuh iba, tapi langkahnya tertahan. Ada kekuatan gelap yang menyelubungi tubuh Santoso, membuat Sandi merasa jika dia mendekat, kutukan itu bisa menular. Santoso meronta, tubuhnya terangkat sedikit lalu terhempas kembali ke tanah keras. Jeritannya mengerikan, memecah keheningan malam, membuat burung-burung hantu terbang meninggalkan sarangnya. Ki Jagiran, tolong aku. Ini bukan yang kau janjikan. Teriaknya histeris, suaranya parau, nyaris tak terdengar di antara deru hujan. Namun, tak ada yang menjawab. Dukun tua itu entah di mana,
dan kini Santoso harus menghadapi akibat dari nafsunya sendiri. Dalam benaknya, Santoso mulai melihat bayang-bayang hitam. Sosok-sosok menyeramkan muncul, menari di sekelilingnya, menertawakannya dengan suara tawa yang menusuk telinga. Mereka adalah arwah orang-orang yang dulu menjadi korban keganasannya. Arwah itu kini menagih balas. Santoso mencoba menutup telinganya, memejamkan mata, tapi suara itu semakin keras, bayangan itu semakin jelas. Jiwanya digerogoti rasa bersalah yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Sementara itu, Sandi hanya bisa berdiri mematung. Ia tahu, inilah bahaya dari ilmu hitam yang diteguk Santoso. Ya Allah, tunjukkan jalan bagi saudara ini, bisiknya lirih. Namun ia sadar, yang bisa menyelamatkan Santoso kini hanyalah penyesalan dan tobat sejati. Tanpa itu, kekuatan Pancasona sekalipun tak bisa menolong. Sandi menggenggam tangannya kuat-kuat, menahan keinginan untuk turun tangan, karena setiap kali ia mencoba melangkah mendekat, hawa panas dan angin aneh seolah menolaknya. Tubuh Santoso mulai berubah. Wajahnya membiru, urat-urat di pelipisnya menonjol seperti akan meledak. Kedua tangannya mencakar tanah, mencengkeram keras, kukunya patah satu persatu. Suara erangannya kini hanya tinggal desah putus asa. Santoso sadar, kekuatan yang dulu ia banggakan, yang membuatnya ditakuti seantero kampung, kini justru menjadi azab yang mencabik-cabik tubuh dan jiwanya. Air hujan mengalir membawa darah dari sudut bibirnya, seakan malam itu alam pun ikut berduka. Tiba-tiba, dari balik gelap, terdengar suara tawa yang menyeramkan. Sandi menoleh cepat, matanya mencari sumber suara. Dari balik reruntuhan kios tua, muncul sesosok bayangan berjubah hitam, berjalan perlahan mendekati Santoso yang tersungkur. Ki Jagiran, dukun tua itu muncul dengan sorot mata dingin tanpa iba. Kau lemah, Santoso. Kau tak layak menerima warisan ilmuku, gumamnya pelan, tapi suaranya terdengar jelas di telinga Sandi. Sandi mengepalkan tinju, hatinya berkobar marah. Ki Jagiran membungkuk, menatap Santoso yang sekarat. Seharusnya kau gunakan kekuatan ini untuk membantai siapa saja yang menghalangimu, bukan meratap seperti anak kecil. Ejeknya, namun, Santoso hanya bisa menangis dalam kepedihan yang tak terucapkan. Malam itu, di tengah hujan dan pekatnya dosa, Santoso benar-benar merasa hancur, tak ada lagi yang tersisa dari harga dirinya sebagai preman paling ditakuti. Sandi akhirnya melangkah maju, tatapannya tajam pada Ki Jagiran. Cukup, kau bukan guru, tapi iblis yang menjerumuskan. Ki Jagiran tersenyum sinis. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang benar-benar punya nyali, Sandi. Ilmu Pancasonamu tak akan cukup menghadapi kegelapan ini. Malam itu, di bawah hujan deras, dua kekuatan bersiap bertarung. Sandi menggenggam tekadnya, sementara Ki Jagiran perlahan merapal mantra. Pertarungan besar mulai tampak di depan mata, dan pasar tanah hitam menjadi saksi babak baru dari dendam dan kebenaran. Hujan belum reda, petir menyambar langit pasar tanah hitam, seakan alam pun ikut murka melihat apa yang terjadi. Sandi berdiri tegak, tubuhnya basah kuyup, sorot matanya penuh tekad. Di hadapannya, Ki Jagiran mulai merapal mantra, kedua tangannya bergerak cepat membentuk simbol-simbol aneh di udara. Angin berputar kencang, pusaran gelap terbentuk di sekitar dukun tua itu. Sandi, kau akan menyesal menantangku. Desis Ki Jagiran, suaranya menggelegar menembus gemuruh hujan. Sandi menarik napas dalam-dalam. Ia merapatkan kedua telapak tangannya di depan dada, memejamkan mata, dan mulai merapal doa-doa Pancasona yang diajarkan kakeknya. Seketika tubuhnya memancarkan aura cahaya kekuningan yang hangat, berlawanan dengan aura gelap yang menyelubungi Ki Jagiran. Cahaya itu menyebar, menembus kegelapan malam, membuat bayangan-bayangan hitam yang menari di sekitar Santoso memekik kesakitan dan perlahan menghilang. Ki Jagiran terkejut, wajahnya berubah murka. Aku tidak ingin melawan, Ki Jagiran. Tapi aku tak bisa diam melihatmu menyesatkan orang dan membunuh jiwa-jiwa yang lemah, ucap Sandi lantang. Suaranya tegas, namun di dalam hatinya ia tetap berdoa agar semua ini berakhir tanpa pertumpahan darah. Tapi Ki Jagiran tak peduli. Ia mengeluarkan segenggam tanah kuburan dari sakunya, meniupkannya ke arah Sandi. Tanah itu berubah menjadi asap hitam, membentuk wajah-wajah seram yang melayang menerjang Sandi dengan jeritan memekakkan telinga. Sandi menggerakkan tangannya cepat, membentuk perisai dari cahaya Pancasona. Asap hitam itu menabrak perisai tersebut, meledak menjadi kepulan debu. Namun, serangan Ki Jagiran belum berhenti.
Dukun tua itu meloncat ke udara, telapak tangannya menyalakan api kehijauan yang menyala menyeramkan. Api itu dilemparkan ke arah Sandi, membelah hujan, membuat udara seketika panas menyengat. Sandi melompat ke samping, menghindar, api itu menghantam tanah dan meledak keras, menggetarkan bangunan-bangunan tua di sekitar pasar. Pertarungan menjadi semakin sengit. Sandi melesat maju, menghantam dada Ki Jagiran dengan telapak tangan pancasonanya. Tubuh dukun tua itu terpental beberapa meter, membentur gerobak tua hingga hancur berantakan. Ki Jagiran bangkit dengan terhuyung, darah menetes dari sudut bibirnya, tapi sorot matanya semakin bengis. "Anak sialan!" teriaknya sambil merapal mantra yang lebih ganas. Langit mendadak gelap pekat, seolah malam menelan cahaya, dan dari tanah mulai muncul tangan-tangan hitam yang mencoba meraih kaki Sandi. Sandi berputar, melompat ke udara, menghindari tangan-tangan hitam itu. Ia merapal doa lebih keras, cahaya tubuhnya semakin terang. "Ya Allah, lindungi aku dalam perjuangan ini," serunya. Tangan-tangan hitam itu terbakar tersentuh cahaya pancasona, menghilang satu persatu. Sandi turun dengan satu tendangan mengarah ke kepala Ki Jagiran, membuat sang dukun terjatuh dan tersungkur di tanah becek. Hujan kini seolah jadi saksi bisu, membasuh tanah yang diwarnai lumpur dan darah. Namun Ki Jagiran tak mau kalah. Dengan sisa tenaganya, ia bangkit, sorot matanya penuh kebencian. Ia menghunus keris kecil dari balik jubah hitamnya, keris berlumur racun dan bertuah jahat. "Kau harus mati malam ini, Sandi," raungnya. Tapi Sandi tak gentar. Cahaya pancasonanya kini menyelimuti seluruh tubuh, siap menghadapi apapun. Dua kekuatan, terang dan gelap, kini saling berhadapan. Pasar tanah hitam seakan menahan napas, menanti siapa yang akan menang di pertarungan yang penuh kutukan ini. Hujan semakin deras mengguyur pasar tanah hitam. Kilatan petir menampakkan wajah pucat Ki Jagiran yang kini terlihat semakin terdesak. Tangannya menggenggam keris pusaka erat-erat, matanya memerah penuh amarah dan keputusasaan. Sandi berdiri tegak, cahaya pancasona di tubuhnya menyala makin terang, memantulkan kilatan cahaya setiap kali petir menyambar. Dalam hatinya, Sandi tahu, pertarungan ini tak lagi sekadar soal dirinya dan Ki Jagiran. Ini soal menyelamatkan jiwa-jiwa yang telah dirusak oleh kekuatan hitam dukun tua itu. Ki Jagiran menggeram, lalu menerjang dengan kerisnya, menusuk ke arah dada Sandi. Namun sebelum mata keris menyentuh tubuh Sandi, cahaya pancasona membentuk tameng tak kasat mata yang memantulkan serangan itu. Ki Jagiran terpental ke belakang, kerisnya terlepas dan jatuh terbenam dalam lumpur. Tubuhnya terhempas ke tumpukan kayu lapuk, napasnya tersengal, tapi tatapan matanya masih penuh dendam. "Mustahil, tak ada manusia yang mampu menahan kerisku tanpa terluka," erangnya dengan suara parau. Sandi maju perlahan, setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus, seolah bumi pun ikut mendukung perjuangannya. Ilmu pancasona bukan sekadar ilmu kebal, Ki Jagiran. Ini adalah berkah, leluhurku, ilmu yang bersumber dari keikhlasan, dari doa-doa orang yang teraniaya. Kau tak akan pernah bisa menembusnya dengan ilmu hitam, ujar Sandi, suaranya menggema di tengah hujan. Untuk pertama kalinya, wajah Ki Jagiran terlihat goyah, keraguan mulai merayap di balik sorot matanya. Tiba-tiba, Ki Jagiran tertawa keras, tawa yang memecah kesunyian malam. "Hahaha, kalau begitu aku akan hancurkan pancasonamu dari dalam," teriaknya. Ia merapal mantra terakhir, dengan darah di telapak tangannya ia menggurat lambang kutukan di tanah, mencoba memanggil roh jahat untuk merasuki tubuh Sandi. Angin berputar kencang, daun-daun kering beterbangan, dan aroma anyir darah memenuhi udara. Namun Sandi tetap tenang. Ia duduk bersila di tempatnya, memejamkan mata, merapal doa-doa suci dengan sepenuh hati. Cahaya pancasona membesar, menyelimuti Sandi bagaikan bola terang yang menembus kegelapan. Mantra Ki Jagiran memudar, lambang kutukan yang diguratnya terbakar perlahan, lenyap jadi abu. Roh-roh jahat yang sempat terpanggil meraung, lalu musnah diterjang sinar suci pancasona. Ki Jagiran terdorong mundur, matanya membelalak tak percaya. "Tidak, tidak, ini tak mungkin," serunya, tubuhnya mulai goyah, tenaga dalamnya menguap abis. Sandi berdiri kembali, menghampiri Ki Jagiran yang kini terjatuh tak berdaya. Hujan membasahi wajah dukun tua itu, membasuh darah dan lumpur yang melekat di tubuhnya. "Ki Jagiran, hentikan semua ini. Bertobatlah, sebelum maut menjemputmu," kata Sandi dengan suara lembut tapi tegas. Namun Ki Jagiran malah memekik marah,
mencoba meraih kerisnya lagi, meski tubuhnya sudah tak sanggup berdiri. Mata keris itu kini hanya gemetar di genggamannya, kehilangan aura menyeramkannya. Dengan satu langkah cepat, Sandi menendang keris itu hingga terlempar jauh. "Cukup, Ki Jagiran, kau telah kalah oleh dirimu sendiri," kata Sandi. Sorot matanya penuh iba, Ki Jagiran terkulai lemas, napasnya tersengal, dan akhirnya tubuhnya roboh tak sadarkan diri. Cahaya pancasona perlahan meredup, tapi sinarnya telah membakar segala kegelapan yang menguasai pasar malam itu. Sandi memandang langit, hujan kini turun lebih lembut, seolah alam pun turut meredakan amarahnya. Hujan belum juga reda ketika Santoso berlari menembus kegelapan, napasnya memburu, matanya liar mencari keberadaan gurunya. Saat ia tiba di tempat pertarungan, yang dilihatnya adalah tubuh Ki Jagiran terkulai lemah, basah kuyup dan berlumur lumpur. Keris pusaka milik gurunya tergeletak jauh, kehilangan sinar angkernya. Santoso menggertakkan gigi, darahnya mendidih melihat gurunya terkapar tak berdaya. "Sandi, kau berani menjatuhkan guruku. Aku bersumpah akan membalaskan ini," teriaknya, suaranya menggema bersama gelegar petir. Sandi menatap Santoso dengan tatapan dalam, penuh kesabaran namun tetap waspada. Ia tahu, amarah Santoso kini membutakan mata hatinya. "Santoso, aku tak berniat mencelakai Ki Jagiran. Ia yang memaksa diri menantangku, dan ini adalah akibat dari jalan hitam yang ia pilih," kata Sandi dengan suara tenang, berharap kata-katanya mampu meredam bara di dada Santoso. Tapi kata-kata itu justru seperti menambah bensin ke kobaran api amarah pemuda preman itu. "Omong kosong, kau cuma pengecut berselimut kata-kata manis." Santoso melompat menerjang, tinjunya mengarah ke wajah Sandi. Namun gerakan Sandi terlalu tenang, terlalu terlatih. Dengan sedikit geser langkah dan satu gerakan memutar, ia menghindari serangan itu. Santoso terhuyung, namun langsung membalikkan badan, mengerahkan seluruh tenaga dalam pukulannya. Hujan deras membasahi kedua tubuh itu, seolah langit pun bersedih melihat dua anak bangsa bertarung karena dendam buta. Tubuh Sandi diselimuti cahaya pancasona lagi, membuat setiap pukulan Santoso seolah menghantam batu karang. Tangan Santoso mulai sakit, nadi di lengannya berdenyut keras, tapi amarah menutupi rasa sakit itu. Ia tak peduli, yang ada di pikirannya hanya membalas sakit hati gurunya. Di matanya, Sandi kini bukan manusia, melainkan musuh yang wajib dilenyapkan. "Keluarkan semua ilmumu, Sandi, atau kau akan mati di tanganku," raung Santoso, suara parau bercampur gemuruh hujan. Sandi melompat ke belakang, menghindari sergapan brutal Santoso. "Aku tak ingin bertarung denganmu, Santoso. Dengar aku, dendam ini hanya akan menjerumuskanmu ke jurang yang sama dengan Ki Jagiran," kata Sandi, napasnya mulai teratur kembali. Namun Santoso sudah gelap mata. Tubuhnya kini bergerak liar, setiap pukulan dan tendangannya diarahkan dengan brutal, tanpa teknik yang bersih, hanya dorongan emosi belaka. Hujan makin deras, menambah dramatisnya pertarungan mereka. Benturan tangan mereka akhirnya membuat Santoso terlempar ke belakang. Tubuhnya terbanting di tanah becek, wajahnya berlumur lumpur, tapi matanya tetap menyala penuh benci. Ia bangkit dengan susah payah, giginya gemetar menahan marah dan sakit. "Sandi, jangan kira aku akan berhenti sampai di sini. Kalau kau memang setangguh itu, bersiaplah. Aku akan mencari cara menumbangkanmu, walau harus kubayar dengan nyawaku," desis Santoso seraya melangkah gontai membawa tubuh gurunya pergi dari medan pertarungan. Sandi hanya berdiri membeku, memandangi punggung Santoso yang menjauh di bawah deras hujan. Hatinya berat, ia tahu, pertarungan baru saja dimulai. Santoso telah bersumpah, dan dendam di hatinya kini membara lebih panas dari api neraka. Di kejauhan, suara halilintar menggelegar lagi, seolah menjadi pertanda bahwa badai yang lebih besar akan segera datang. Sandi mengepalkan tangan, bersiap menghadapi gelombang dendam yang pasti akan menghampirinya dalam waktu dekat. Langit masih kelabu saat Santoso menapaki hutan lebat di lereng gunung. Tubuhnya lelah, namun dendam di dadanya menghapus semua letih. Di punggungnya, tubuh Ki Jagiran terbujur kaku, napasnya tinggal helaan pendek yang nyaris tak terdengar. "Bertahanlah, guru. Aku bersumpah akan menuntut balas," gumam Santoso, wajahnya keras meski tubuhnya sudah menggigil oleh dingin malam. Ia melangkah menuju tempat yang telah lama dikabarkan angker, gua di puncak Karangjati, tempat seorang pertapa tua yang konon menguasai ilmu hitam tingkat tinggi. Setiap langkah terasa makin berat,
Akar-akar pohon menjulur bak tangan-tangan gaib yang ingin menahan Santoso. Tapi tekadnya terlalu kuat. Hujan yang turun semalam menyisakan kabut tebal, menambah menyeramkan suasana. Dalam hatinya, Santoso sudah tak peduli lagi pada akibat. Baginya, hanya ada satu jalan, memperoleh ilmu untuk membinasakan Sandi. Bahkan jika ilmu itu harus menelan jiwanya sekalipun. Aku rela menjadi iblis, asal Sandi hancur di tanganku. Bisiknya penuh amarah. Akhirnya ia tiba di depan mulut Gua Karangjati. Bau anyir bercampur busuk menusuk hidungnya. Mata Santoso menatap tajam ke kegelapan gua. Tiba-tiba, dari dalam terdengar suara serak, seolah langsung menggema di telinganya. Siapa yang berani mengganggu ketenanganku? Suara itu seperti datang dari dasar bumi. Santoso menahan napas, menatap ke dalam gua tanpa gentar. Aku Santoso, aku datang menuntut ilmu. Ilmu untuk menumbangkan manusia berjubah Pancasona. Jawabnya dengan lantang. Senyap beberapa saat, lalu terdengar tawa mengerikan, tawa yang seolah membelah malam. Pancasona, hahaha, ilmu langka itu tak bisa ditaklukkan manusia biasa. Kau kira aku akan memberimu kekuatan begitu saja? Santoso mengepalkan tangan, suaranya bergetar menahan emosi. Aku rela menyerahkan apapun, bahkan jiwaku. Asal aku bisa membalas dendam pada Sandi. Suasana makin mencekam, hawa di sekitar gua mendadak panas, seperti ada bara yang menyala di dalam perut bumi. Sosok kurus renta, akhirnya muncul dari kegelapan. Tubuhnya dibalut kain hitam, rambutnya menjuntai panjang dan matanya merah menyala. Kau pemuda bodoh, dendammu akan membunuhmu sebelum musuhmu, ucapnya datar. Santoso menggertakkan gigi, menatap mata sang pertapa tanpa gentar. Tak peduli, ajari aku. Pertapa itu mengelus jenggotnya, lalu tertawa kecil. Baiklah, tapi ingat, ilmu ini akan mengubah takdirmu. Kau tak akan kembali menjadi manusia seutuhnya. Tanpa banyak bicara, pertapa itu mulai melangkah masuk ke dalam gua, memberi isyarat agar Santoso mengikutinya. Di dalam gua itu, hawa panas makin terasa, dinding-dindingnya memancarkan cahaya merah redup. Di sudut gua, tampak sebuah pusaka aneh, semacam tombak pendek berwarna hitam legam, yang seolah hidup dan berdenyut. Ilmu ini bukan sekadar jurus. Ini perjanjian, kau harus siap menanggung kutukannya, bisik sang pertapa. Santoso mengangguk tegas, asal aku bisa mengalahkan Sandi. Malam itu, Santoso memulai tirakatnya di bawah bimbingan pertapa hitam. Tubuhnya direndam dalam lumpur panas, darahnya menetes ke tanah keramat, dan mantranya menggema hingga ke hutan belantara. Sementara itu, jauh di tempat lain, Sandi merenung di bawah pohon tua, merasakan hawa jahat yang mulai bangkit dari peraduannya. Angin malam membawa firasat buruk. Santoso, apa yang kau lakukan ini? Gumam Sandi lirih. Ia tahu, badai dendam sesungguhnya baru akan dimulai. Malam demi malam berlalu, dan Santoso tenggelam dalam dunia kelam yang tak pernah dibayangkannya. Tubuhnya kurus kering, namun sorot matanya kian tajam, penuh bara dendam yang membakar jiwa. Setiap malam ia melantunkan mantra-mantra kuno di bawah bimbingan pertapa hitam, sementara pusaka tombak hitam legam itu menancap di tanah, memancarkan aura menyeramkan. Kabut pekat menyelimuti Gua Karangjati, dan bisikan makhluk-makhluk gaib menggema di telinga Santoso, menguji nyalinya, merasuk ke dalam mimpinya. Pada malam ketujuh, upacara terakhir dimulai. Pertapa hitam mengguratkan luka di dada Santoso dengan ujung tombak terkutuk itu. Darah segar menetes deras, merembes ke tanah yang telah disiapkan dengan raja kuno. Langit mendadak bergemuruh, seolah marah pada perbuatan manusia yang melanggar kodrat. Santoso menahan sakitnya, menggertakkan gigi hingga berdarah, tapi ia tak menyerah. Aku tak boleh gagal, Sandi harus tumbang, bisiknya lirih penuh tekad, meski tubuhnya nyaris ambruk. Lalu, pusaka tombak itu seolah hidup. Cahaya merah darah menyala dari mata tombak, merambat melalui luka di dada Santoso. Dalam sekejap, tubuhnya terasa terbakar dari dalam, seakan lautan api mengamuk di dalam raganya. Ia menjerit keras menahan rasa sakit yang tak terperi, jeritan yang menggema hingga ke hutan-hutan sekitar, membuat burung-burung malam beterbangan panik. Pertapa hitam hanya tersenyum puas, matanya bersinar liar. Sempurna, kau kini bukan manusia biasa lagi, Santoso, gumamnya. Saat fajar menyingsing, Santoso berdiri dengan tubuh penuh luka dan darah mengering, namun ada aura kelam yang kini menyelubungi dirinya. Matanya memerah, urat-urat di lehernya menonjol, dan kekuatan aneh mengalir di sekujur tubuhnya.
Pertapa hitam mendekat, menepuk bahunya. Mulai hari ini, darahmu telah menyatu dengan pusaka terkutuk. Kau tak akan bisa mati, kecuali oleh kekuatan suci. Tapi ingat, setiap kali kau membunuh, jiwamu akan semakin terkikis. Kau akan menjadi bayang-bayang iblis. Sementara itu, di tempat jauh, Sandi terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Mimpi buruk menghantui, memperlihatkan Santoso berdiri di lautan darah dengan mata menyala merah, membawa tombak hitam yang menebas siapa saja. Sandi memejamkan mata, berdoa dalam hati. Ya Allah, beri aku petunjuk. Aku bisa merasakan kegelapan itu. Santoso telah menempuh jalan terlarang. Di kejauhan, desir angin membawa bau anyir darah, seolah alam pun ikut memperingatkan Sandi. Santoso melangkah meninggalkan Gua Karangjati, kini bukan lagi preman biasa. Setiap langkahnya seolah mengguncang bumi. Tanah yang dipijaknya merekah, rumput layu, dan binatang-binatang kecil menjauh takut. Wajahnya keras, tak ada lagi keraguan di matanya. Hanya ada satu tujuan, memburu Sandi dan menghancurkannya. Tak ada yang bisa menghalangiku lagi, bisiknya pelan, namun penuh kekuatan gelap yang menggema di udara. Malam berikutnya, kabar mengerikan mulai terdengar. Santoso muncul di desa-desa kecil, membantai preman-preman lain yang dulu menghinanya, meninggalkan jejak mayat dan tanah berlumur darah. Warga desa ketakutan, menyebut Santoso sebagai manusia setan. Sementara Sandi, yang mendengar kabar itu, tahu waktunya sudah dekat. Pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Santoso, kau telah menjual jiwamu. Tapi aku tak akan lari. Aku akan menunggumu, ucap Sandi tegas, menatap bulan yang mulai purnama. Langkah kaki Santoso menggema di jalanan desa yang lengang, hanya diterangi sinar rembulan yang kini bulat sempurna. Malam itu begitu sunyi, seakan alam menahan napas menyaksikan datangnya petaka. Angin dingin berdesir, membawa bau anyir darah dari korban-korban yang telah dia binasakan. Sisa-sisa kehidupan seakan menghindar dari jalannya, anjing-anjing melolong dari kejauhan, ayam jago enggan berkokok. Santoso berjalan tanpa ragu, tombak hitam legam di tangannya memancarkan aura kelam yang menakutkan. Sandi berdiri di tengah pelataran masjid tua, menatap jalan setapak yang menuju desa. Tubuhnya tegak, namun hatinya penuh gelora. Ia tahu Santoso akan datang malam ini, dan ia telah siap menghadapinya. Di tangannya, tasbih dari almarhum ayahnya berputar perlahan, bibirnya tak henti melafazkan doa. Ya Allah, kuatkan aku menghadapi ujian ini. Lindungi orang-orang yang tak berdosa, bisiknya, menahan getir di dada. Di kejauhan, suara langkah Santoso semakin jelas, semakin dekat. Saat akhirnya mereka saling berhadapan, malam seolah berhenti berdetak. Santoso tersenyum miring, mata merahnya menatap Sandi tanpa ampun. Sandi, akhirnya aku menemukanmu. Tak ada lagi tempatmu bersembunyi. Suaranya parau, bercampur kebencian yang mendidih. Sandi menghela napas, menatap sahabat lamanya yang kini berubah menjadi iblis. Aku tak pernah bersembunyi, Santoso. Aku selalu menunggumu. Tapi mengapa kau memilih jalan gelap ini? Ucap Sandi lirih namun tegas. Tanpa menjawab, Santoso mengayunkan tombaknya, menyapu udara dengan kekuatan dahsyat. Angin tajam menyambar, mematahkan pohon-pohon kecil di sekitar mereka. Sandi melompat menghindar, tubuhnya lincah bagai kijang. Tanah tempatnya berpijak retak dihantam tombak terkutuk itu. Pertarungan pun pecah. Santoso menyerang membabi buta, setiap ayunan tombaknya menggetarkan bumi. Namun Sandi dengan tenang menepis dan mengelak, menjaga jarak, menanti celah. Berhenti, Santoso, kau sudah cukup menumpahkan darah. Teriak Sandi sambil menangkis serangan berikutnya dengan tendangan keras ke lengan Santoso. Namun Santoso hanya tertawa, tawa yang menggema menyeramkan. Aku haus darah, Sandi. Setiap nyawa yang melayang hanya menambah kekuatanku. Tombak itu kembali meluncur, nyaris menghantam dada Sandi. Debu mengepul, dedaunan beterbangan. Desa itu kini menjadi saksi pertarungan dua kekuatan besar yang bertolak belakang. Sandi mulai membaca doa-doa khusus warisan gurunya, mengerahkan ilmu pancasona yang diwariskan turun-temurun. Tubuhnya memancarkan cahaya samar keemasan, membuat aura gelap Santoso sedikit meredup. Santoso menggeram marah, merasa kekuatannya tertahan. Dasar pengecut, lawan aku dengan kekuatan penuhmu, Sandi. Bentaknya, tapi Sandi hanya menatap iba. Aku tak ingin membunuhmu, Santoso.
Aku ingin mengembalikanmu menjadi manusia. Suara Sandi menggema penuh keyakinan, menusuk ke dasar hati Santoso yang telah kelam. Namun di sudut mata Santoso, ada keraguan sekilas. Sejenak, wajah ibunya yang dulu selalu menasihati muncul di benaknya. Tapi dendam telah menutup hatinya terlalu lama. Tidak, sudah terlambat, teriak Santoso, mengayunkan tombaknya sekali lagi, serangan yang mematikan. Sandi memejamkan mata sepersekian detik, lalu melompat menghindar, menyiapkan jurus pamungkasnya. Malam itu, darah dan air mata bercampur dengan tanah desa yang suci, sementara pertarungan mereka belum mencapai akhirnya. Angin malam bertambah kencang seolah ikut berputar bersama aura pertarungan dua sosok yang kini saling berhadapan mati-matian. Mata Sandi menyala keemasan, tubuhnya memancarkan sinar yang membuat tanah di sekitarnya bergetar halus. Sementara itu, Santoso menggenggam tombaknya lebih erat, napasnya memburu, penuh amarah yang membakar dadanya. Kau benar-benar memaksa aku, Santoso, aku tak ingin ini terjadi, desis Sandi, suaranya tenggelam di tengah deru angin yang menderu. Santoso meraung marah, tubuhnya bergerak cepat, melesat bagaikan kilat menghunus tombaknya ke arah Sandi. Tapi di detik yang sama, Sandi memutar tubuhnya, kedua tangannya membentuk simbol kuno warisan leluhurnya. Cahaya dari tubuhnya seketika meledak bagaikan kilatan petir, menyilaukan mata. Ilmu Pancasona, jurus pamungkas, raga jagat sakti. Teriak Sandi, suaranya menggema menembus pekatnya malam. Sebuah gelombang energi tak kasat mata menghentak keluar, menghantam dada Santoso. Tubuh Santoso terpental keras, menghantam pohon besar hingga batangnya patah. Tanah retak di sekeliling mereka, burung-burung malam beterbangan panik dari sarangnya. Santoso terbaring, dadanya naik turun dengan susah payah. Namun kekuatan gelap di dalam dirinya masih mencoba menguasai raganya. Perlahan, ia bangkit kembali, darah mengucur dari sudut bibirnya, matanya memerah menahan sakit dan marah. Kau belum menang, Sandi. Erangnya, walau tubuhnya gemetar menahan luka dalam. Sandi mendekat perlahan, napasnya teratur meski kekuatan Pancasona telah menguras sebagian tenaganya. Sudahlah, Santoso, hentikan ini. Kau tak akan mampu menandingi kekuatan yang kuperoleh untuk menjaga, bukan untuk membunuh. Aku masih percaya, di dalam dirimu ada kebaikan yang terkubur, ucap Sandi lirih namun penuh keyakinan. Tapi Santoso hanya menggeleng, matanya penuh kebencian bercampur pilu. Aku sudah terlalu jauh, tak ada jalan kembali, katanya, suaranya lirih namun getir. Seketika, Santoso mengangkat tombaknya sekali lagi, meski tubuhnya limbung. Dengan segenap sisa tenaga, ia menyerang Sandi, kali ini tanpa arah, hanya dorongan dendam dan putus asa. Namun Sandi, dengan kecepatan luar biasa, menghindar dan menyentuh dada Santoso dengan telapak tangannya yang kini bercahaya terang. Getaran dahsyat menjalar ke seluruh tubuh Santoso, membuatnya berteriak keras. Cahaya keemasan itu menembus kekuatan gelap, membakar abis sihir yang membelenggu jiwa Santoso. Tangis tiba-tiba pecah dari mulut Santoso, tubuhnya jatuh berlutut. Tombaknya terlepas, jatuh ke tanah tanpa daya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Santoso menangis seperti anak kecil. Semua dosa, semua luka batin, semua dendam yang dipikulnya seolah luruh bersama air matanya. Sandi menatapnya iba, lalu memeluknya erat, seolah ingin menutup luka-luka jiwa sahabat lamanya itu. Kau belum terlambat, Santoso, kau bisa kembali. Aku di sini untuk membawamu pulang, bisik Sandi. Hening merayap, hanya terdengar suara desau angin dan isak tangis Santoso yang pecah di dada malam. Cahaya Pancasona perlahan meredup, tapi hangatnya tetap menyelimuti keduanya. Pertarungan itu berakhir, bukan dengan kematian, tapi dengan kebangkitan. Jiwa yang lama terpenjara, namun jauh di hutan sana, sepasang mata merah mengintai, menyaksikan kekuatan Pancasona yang baru saja membebaskan satu jiwa, dan kini berencana menghancurkan desa dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Malam itu, usai Sandi berhasil menundukkan dan menyadarkan Santoso, suasana hutan seolah kembali tenang. Namun ketenangan itu hanya sesaat. Dari balik gelapnya rimba, muncul bayangan hitam tinggi menjulang, matanya memancarkan sinar merah menyala penuh amarah. Sosok itu adalah Ki Jagatbaya, dukun hitam yang selama ini menjadi dalang kekuatan gelap di tubuh Santoso. Ia menyaksikan sendiri bagaimana ilmu Pancasona menghancurkan sihirnya. Sandi, bocah lancang, berani-beraninya kau mengacaukan rencanaku. Geramnya, suaranya menggema menakutkan. Sandi menoleh cepat,
menatap Ki Jagatbaya dengan penuh kewaspadaan. Tubuhnya yang sudah letih dipaksa kembali bersiaga. Santoso yang masih berlutut dengan tubuh lemah menatap ngeri ke arah bayangan itu. "Jangan, Sandi, dia bukan lawan sembarangan. Ki Jagatbaya menguasai ilmu hitam tingkat tinggi, aku saja hanya bonekanya," bisik Santoso dengan suara parau. Tapi Sandi tak gentar, matanya menatap lurus pada sosok mengerikan itu. "Cukup sudah penderitaan ini, aku tak akan biarkan kau menebar teror lagi," teriak Sandi lantang. Ki Jagatbaya tertawa keras, tawa yang membuat bulu kuduk meremang. Kedua tangannya mulai merapal mantra, tanah berguncang, dan dari dalam bumi muncul asap hitam pekat yang membentuk sosok-sosok gaib menyerupai makhluk buas. Langit mendadak gelap gulita, seolah cahaya bulan pun enggan menembus kabut hitam yang kini menyelimuti hutan. "Kalau begitu, rasakan murkaku. Aku akan mengirim roh-roh pendendam untuk mencabik tubuhmu," pekik Ki Jagatbaya, kedua matanya memerah bagai bara api. Sandi segera menancapkan kakinya kuat di tanah, kedua tangannya membentuk mudra, memanggil kekuatan Pancasona dari dalam tubuhnya. Namun kali ini tenaganya sudah terkuras, napasnya berat, peluh membasahi wajahnya. Meski begitu, tekadnya tak goyah. "Ya Gusti, berikan aku kekuatan. Jangan biarkan desa ini jatuh dalam genggaman kejahatan," doa Sandi dalam hati. Cahaya keemasan kembali membungkus tubuhnya, meski tak seterang sebelumnya. Dia bersiap menghadapi gelombang makhluk gaib yang mengerikan. Satu persatu roh-roh pendendam itu menerjang Sandi, cakarnya terjulur panjang, mulutnya menganga siap melumat. Sandi berkelit, menghindar, dan menghantam dengan semburan cahaya Pancasona. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Dalam satu sergapan, salah satu makhluk berhasil mencakar bahu Sandi, darah segar mengucur deras. Sandi meringis, tubuhnya mulai lemas, namun tatapan matanya tetap membara. "Aku tidak akan menyerah, demi tanah ini, demi orang-orang yang kucinta," serunya dalam hati. Santoso yang melihat Sandi terdesak, mendadak bangkit dengan sisa tenaganya. Ia berlari terlatih mendekati Sandi. "Sandi, kau tak sendiri, aku akan menebus semua dosaku. Biar aku yang menghadang mereka," teriak Santoso penuh haru. Tanpa ragu, Santoso meraih tombaknya yang tadi tergeletak, dan dengan segenap tenaga ia menerjang para roh gaib itu, menusuk, menghempas, meski tubuhnya terus dicakar dan dicabik. Jeritannya bercampur dengan lolongan makhluk-makhluk gelap itu. Ki Jagatbaya mengerang marah melihat rencananya mulai berantakan. Ia merapal mantra yang lebih dahsyat, hingga tanah mulai terbelah, angin badai mengamuk, dan petir menyambar-nyambar. "Kalian semua akan binasa malam ini. Aku akan kuburkan kalian bersama tanah ini," pekiknya. Tubuhnya kini menjulang lebih besar, seolah menyatu dengan kekuatan jahat bumi. Sementara Sandi dan Santoso berdiri bersebelahan, tubuh lemah tapi hati mereka menyala. Mereka tahu, pertarungan ini akan menjadi penentu segalanya. Suasana malam itu mencekam, bagaikan neraka turun ke bumi. Tanah merekah, angin mengamuk, dan petir menyambar-nyambar tanpa henti. Sandi berdiri dengan napas tersengal, darah mengucur dari luka-luka di tubuhnya. Di sampingnya, Santoso yang tubuhnya penuh luka tetap menggenggam tombak dengan erat, matanya menatap penuh tekad pada sosok Ki Jagatbaya yang menjulang bagai raksasa kegelapan. "Sandi, jika aku gugur malam ini, tolong pastikan orang-orang desa selamat. Aku sudah terlalu banyak membuat mereka menderita," bisik Santoso dengan suara lemah tapi penuh penyesalan. Sandi menoleh, menepuk bahu Santoso meski tangannya sendiri gemetar. "Tidak, kita akhiri ini bersama. Kau sudah menebus dosamu malam ini, Santoso. Kita berdiri di sisi yang sama sekarang," seru Sandi, suaranya bergetar namun penuh keberanian. Cahaya Pancasona dalam tubuhnya kembali berpendar, kali ini bersinar lebih terang karena nyala pengorbanan dan ketulusan Santoso di sampingnya. Aura emas itu mulai menembus kabut hitam yang menyelimuti medan pertempuran, membuat makhluk-makhluk gaib ciptaan Ki Jagatbaya mundur terengah. Ki Jagatbaya mengaum marah, mantra terkutuknya kian keras diucapkan. Akar-akar hitam mencuat dari dalam tanah, hendak melilit Sandi dan Santoso. Namun sebelum sempat menjalar, Sandi menjejak tanah dengan kaki kirinya, tubuhnya meloncat ke udara, dan kedua tangannya menghambur sinar Pancasona yang membakar akar-akar itu hingga hangus. "Tidak ada lagi tempat untuk kejahatanmu di tanah ini, Ki Jagatbaya. Berhentilah sebelum kau hancur oleh ulahmu sendiri," teriak Sandi, suaranya bergema melawan deru badai. Namun Ki Jagatbaya tak gentar.
Aku tidak akan kalah oleh bocah ingusan. Kau hanya memperpanjang penderitaanmu sendiri. Serunya. Dengan sisa kekuatannya, ia merapal jurus pamungkas, roh jagat neraka, memanggil arwah-arwah pendendam dari dasar bumi, lebih besar dan lebih buas dari sebelumnya. Mereka muncul sambil meraung, tubuhnya penuh luka menganga, mata merah menyala penuh dendam. Tanah terasa bergetar hebat, seolah sebentar lagi akan runtuh ke dasar bumi. Santoso tak membuang waktu, dengan tombak di tangan, ia terjun ke arah arwah-arwah itu, menghantam dan menusuk dengan amukan penuh pengorbanan. Tubuhnya tercabik, darah membasahi tanah, tapi dia terus bertahan. Sandi, aku sudah menebus dosaku, hancurkan Ki Jagatbaya, aku akan menahan mereka. Jerit Santoso, kini tubuhnya hampir tak berbentuk, namun jiwanya membara, melindungi Sandi dengan seluruh sisa hidupnya. Air mata Sandi menetes melihat pengorbanan itu. Dengan segenap kekuatan terakhir, Sandi melompat tinggi, tubuhnya bagaikan matahari kecil yang membelah kegelapan. Kedua tangannya membentuk mudra Pancasona tertinggi. Ya Gusti, beri aku kekuatan. Demi kebaikan tanah ini, hancurkan kejahatan yang telah lama menindas rakyat kecil. Pekik Sandi, cahaya Pancasona memancar hebat, membakar roh-roh jahat, memecah badai, dan menghantam Ki Jagatbaya tepat di jantung kegelapannya. Pekikan Ki Jagatbaya menggema panjang, sebelum tubuhnya meledak menjadi abu yang diterbangkan angin. Saat segalanya reda, Sandi jatuh tersungkur di tanah yang basah oleh darah dan hujan. Di sampingnya, tubuh Santoso terbaring diam, wajahnya tersenyum meski nyawanya telah pergi bersama hembusan angin malam. Sandi menatap langit yang perlahan cerah, matahari fajar mulai mengintip dari balik awan. Hutan yang semula angker kini terasa damai. Sandi menggenggam erat tanah di bawahnya. Aku berjanji, tak akan kubiarkan kejahatan tumbuh lagi di bumi ini, bisiknya pelan, sebelum tubuhnya rebah, disambut fajar kemenangan.